Ini harusnya Piko nih di endorse sama permen kopi ya. Ditanya, kok Piko? Gitu kan bisa masuk ya kan ditanya. Cuma sayang tidak ditangkap ya. Padahal ini Visinema loh. Sayang Kopiko tidak join di sini. Kan lo iya kan, maksudnya kan kalau nyolong kan emang nggak ngantuk, ya kan? Sorry, Nang, gue punya filosofi kopi. Wah benar. Jadi bentrok. Maaf ya. Udah jangan, makanya jangan. Oh iya. Jangan dilanjutin ya. Oke. Nggak enak. Nggak Ada enak filosofi apa? kopi. Ada Oke. filosofi kopi di Melawai. Sama di Barito baru buka. Filosofi kopi mau bikin permen kopi nggak mas? Berarti kita tunggu nanti ada permen kopi ya. Lupa lagi gue yang itu. Aduh. Oke. Selanjutnya Piko Iqbal Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Australia. Iya. Keren. Apa sih? Loh iya keren. Lah. Ya, saya tanya, Mbak dari mana? Ini pakai baju seragam pasti dari kantor. Iya. Tendean kan? Iya. Tendean. Mbak dari mana? Rumahnya di mana? Bintaro. Lu dari mana? Lu dari mana, Bang? Australia kan? Keren. Keren lah, bro. Gila. Oke. Piko dari Australia. Good day, mate. Itu Pamungkas gak sih? Wah, ih parah. Kita mau ngomongin itu. Oke, ya ntar ya. Oke. Gue cuma bilang enggak gitu, Mai. Oke ya. Mai bisa sabar sebentar enggak ya? Oke, Piko nih di trailernya digambarin sebagai sosok anak muda ya. Oh, iya. Ya belum selesai. Mas Agam. Sabar dong, ini ada koma. Sabar, Dor. Oke. Piko di trailernya nih digambarin sebagai sosok anak muda ya. NG memiliki talenta dan jiwa seni yang kuat. Apakah itu betul? Betul. Betul ya? Oke. Dari karakter yang seperti itu sampai berani akhirnya yang lompat gedung itu Piko. Betul. Tanpa stuntman. Betul. Keren. Banget lu keren, men. Sumpah keren banget. Nah, pertanyaan gua, persiapan lu buat melompati gedung itu Gak ada. Kayaknya itu masalah kayak cerita deh kalau persiapan, karena gue gak dikasih persiapan. Oh, lu gak ada? Gak. Pokoknya pas udah mau adegan, gue tau emang harus ada adegan berlari di Oke. apa sih bilangnya, itu bukan balkonnya, cuma kayak pavement di atas gedung gitu, dari lantai 6 kalau nggak salah. Emang udah ada tulisannya di script, cuma emang nggak pernah ngebayangin akan setinggi itu gitu. Dan begitu datang ke lokasi hari itu juga nggak ada apa ya, perasaan kayak gue harus menaklukkan rasa takut ini. Dari awal tuh nggak ada gitu. Terus ya udah pas mau adegan, Mas Angga cuma damperin gue, ngerangkul gue, terus dia cuma bilang, lo takut tinggi nggak? Terus gue yang kayak kenapa emang? Ya nggak apa-apa, lo takut tinggi nggak? Ya gue mau jawab apapun pasti kan tetap gue yang disuruh kan. Jadi apapun jawabannya hari itu, show must go on gitu. Dan kebetulan gue punya fobia sama ketinggian. Wow. Terus ya tapi berhasil. Keren. Berarti Iqbal. Kita lihat adegan lompat itu semua harus tepuk tangan nanti di bioskop. Itu Iqbal sendiri yang ngelakuin. Seberapa dekat sih karakter Piko sama seorang Iqbal? Ini kayaknya salah satu karakter yang lumayan paling jauh sih kayaknya dari kehidupan seorang Iqbal sehari-hari gitu ya. Oke. Maksudnya sama-sama anak kuliah, beda jurusan obviously, terus dan beda apa ya, turning point dan trigger sampai akhirnya Piko yang seorang mahasiswa seni rupa di salah satu kampus, sampai akhirnya dia memutuskan untuk bisa melakukan aksi pencurian sebuah lukisan monumental di Indonesia gitu. Ada sesuatu yang waktu itu kita bahas, bahwa dalam setiap diri kita di sini, kita tuh semua punya chance atau akses untuk melakukan sesuatu yang kita bahkan nggak pernah bayangin kita bisa lakukan. Kita cuma butuh nemuin hal atau trigger apa yang sampai kalau itu diklik gitu, then you would do anything in this world gitu. Bahkan termasuk mencuri lukisan yang monumental ini gitu. Keren. Oke, ini kalian BU ceritanya kalau Piko dan Sarah nih. Ya. BU apakah mau melanjutkan ke jenjang berikutnya? Itu salah satu ini ya, salah satu yang dipikirkan gitu, karena bener tadi cinta tanpa harta
apa itu gitu. Iya benar. Jadi cinta tanpa harta jadi cin. Bener. Iya kan? Mas, maaf mas. Wah, mas tidur tadi ya. Maaf ya mas keinjak. Oke, sorry mas. Enggak. Kebetulan aja emang di cerita ini Piko punya relationship sama Sarah gitu. Dan mereka juga sama-sama datang bukan dari keluarga yang berada ya. Jadi kurasa cukup relate sih dengan kehidupan anak-anak kuliah zaman sekarang gitu yang kayaknya mau nongkrong aja harus punya kerjaan sampingan. Bener. Entah jadi joki gitu ya, entah jadi kurir apapun itu gitu, tapi gimana caranya berusaha untuk mencari uang. Kebetulan Piko punya hal yang lebih besar lagi yang mengharuskan dia untuk mencari uang dengan nominal yang cukup besar. Sampai kita harus melakukan ini gitu. Menarik. Baiklah, tepuk tangan untuk Iqbal Ramadan. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya ini juga sama kagetnya saya pas dia jadi cast karena termasuk anak manis nih. Waduh. Apa kabarnya Cah Bagus? Kabar baik. Alhamdulillah. Ibu gue seneng banget sama lu. Serius? Iya. Sama Ari Irham juga. Pokoknya dia seneng sama anak-anak muda yang ganteng. Mungkin gue kurang. Bisa jadi. Iya, bisa jadi absolut itu. Oke ya, Angga Yunanda ya. Sebagai Ucup nih. Ya. Iqbal adalah seseorang yang BU. Apakah Ucup di sini juga BU? Kalau dibilang BU mungkin nggak se-BU Piko ya, karena dia sebenarnya dia adalah seorang hacker. Dan sebenarnya dia juga udah punya pekerjaan yang bisa dibilang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari gitu, selain ya mengurus-ngurus segala sesuatunya di komputer. Kebetulan Ucup itu jadi salah satu tempat untuk orang-orang membeli barang-barang bisa dibilang black market gitu. Jadi dia sebenarnya kalau untuk masalah keuangan gak terlalu kesulitan gitu. Bahkan sering banget ngebantu Piko kalau dia sedang kesulitan dalam keuangannya gitu. Jadi apapun yang Piko butuhin pasti Ucup selalu ada di sampingnya gitu. Karena Ucup emang orang yang dekat banget sama Piko, udah kayak soulmate banget, dan kita kayak udah tahu kayak satu sama lain dan segala hal yang ada di Piko Ucup tahu, dan itu plus baliknya gitu. Jadi emang sangat-sangat dekat gitu, dan kebetulan kedekatan itu juga yang menjadi salah satu alasan utama juga untuk Ucup akhirnya bergabung untuk membantu Piko dan akhirnya bergabung sama 6 teman lainnya juga gitu. Jadi sebenarnya nih yang kenal satu sama lain nih ya Piko Sarah, Ucup Piko gitu ya. Iya, Piko tapi juga kenal sama tuh mereka karena rumahnya kebetulan deketan. Iya. Kalau mereka deketan. berdua. Ini menarik nih, ternyata pertemanan. Baiklah. Oke, baiklah. Terus seberapa dekat karakter Ucup ya ke Angga? Kalau ke aku pribadi kayaknya lumayan jauh sih. Karena bisa dibilang Ucup tuh seorang hacker kan. Jadi kalau mikir tuh dia kadang-kadang pemikiran jauh lebih cepat daripada omongannya gitu. Dan itu yang sangat jauh bedanya dari Angga sendiri gitu. Karena Ucup tuh lumayan ekstrovert orangnya, dan kayak ngelakuin segala sesuatu itu kayak cepat banget. Jadi pikirannya tuh sangat cepat, dan sepertinya itu salah satu hal yang harus aku pelajarin sih. Jadi dari Ucup ya. Karena sepertinya akan seru dan menyenangkan. Menarik. Baiklah, nanti kita lihat Angga Yunanda yang biasanya pendiam menjadi ekstrovert seperti apa. Tapi nggak bisa. Gue boleh namain gak sih? Boleh. Jadi sebenarnya salah satu yang bikin dinamikanya Ucup sama Piko tuh jadi menarik dan emang akhirnya jadi deket banget gitu. Karena yang satu seorang hacker, pikirnya tuh sistematis A to Z. Begitu ada sesuatu yang salah di A, B, C-nya salah, mulangnya dari awal, mulangnya dari A, B lagi gitu. Nah lalu ketemu sama temen yang seorang seniman gitu, yang A, B, C, abis itu langsung ke P juga nggak apa-apa. Yang penting semua alfabetnya ada semuanya ada di situ gitu. Itu akhirnya yang bikin dinamikanya tuh saling melengkapi lah. Jadi kayak the soul and the brain gitu loh antara Piko dan juga Ucup gitu. Berarti udah lengkap nih ya, the soul, the brain, the brawl. Ya kan, burutnya kan butuh otot juga kan. The brawl, keren. Kok pada ketawa sih? Saya serius loh itu. Itu satu-satunya kata yang keren dari mulut saya hari ini loh. Ya udahlah, oke. Baiklah, tepuk tangan sekali lagi untuk Angga Yunanda dan juga
Iqbal. Selanjutnya kita ke Tuk Tuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat sore semuanya. Bener. Assalamualaikum. Ari Irham sebagai Tuk Tuk. Pertanyaannya, apakah kendaraan berenam ini benar-benar tuk-tuk atau becak motor? Tidak? Oke. Lihat saya manusia. Oke, sorry. Ya mana tahu karena lu ngendarain tuk-tuk jadi namanya tuk-tuk. Nah, sebagai tuk-tuk ini siapa sih dari keenam ini? Dia tuh temennya Piko.